Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang dinamika partikel. Dalam materi dinamika partikel ini kita akan pelajari hukum Newton. Jadi yang pertama ini adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini adalah ini, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan senantiasa diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi di sini ada dua kondisi, yaitu diam ketika benda itu diam dan bergerak terus bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi dengan kecepatan tetap ini artinya bergerak dengan cara GLB, jadi gerak lurus beraturan. Maka di sini hukum 1 Newton ini bisa disimpulkan seperti ini, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi jumlah gaya yang ada dalam benda ini adalah sama dengan 0. Jadi bendanya ini adalah diam dan bergerak dengan GLB. Jadi ini kesimpulan hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi di sini percepatannya yaitu A, percepatan ini adalah A, kemudian berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, jadi A sama dengan F per M. Jadi berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Atau di sini bisa disimpulkan, jadi sigma F, jadi F-nya yaitu sama dengan M dikali dengan A. Jadi ini kesimpulan dari hukum 2 Newton. Bendanya ini bergerak dengan menghasilkan percepatan. Jadi ini kesimpulan hukum 2 Newton. Kemudian hukum 3 Newton adalah jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi di sini disimpulkan bahwa gayanya adalah F aksi, jadi gaya yang diberikan benda A yaitu sama dengan gaya yang diberikan benda B besarnya berlawanan, yaitu F reaksi besarnya ini sama tapi arahnya berlawanan. Maka di sini F aksi min F reaksi. Jadi ini kesimpulan dari hukum 2 Newton. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Karena benda A mengerjakan gaya pada benda B, jadi disebut F aksi. Kemudian benda B mengerjakan gaya pada benda A, jadi F reaksi. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Karena arah berlawanan berarti di sini adalah negatif. Kemudian di sini massa dan berat. Jadi perbedaan massa dan berat yaitu massa adalah banyaknya kandungan zat yang terkandung pada suatu benda. Ini disimbolkan dengan M. Kemudian di sini berat didefinisikan sebagai hasil kali massa dan percepatan gravitasinya. Di sini disimbolkan dengan W. Jadi rumus berat ini yaitu W sama dengan M dikali dengan G. Jadi massa dikali dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini adalah besarnya yaitu bisa ditetapkan sebesar 10 meter per second kuadrat. Jadi ini rumus dari gaya berat, yaitu M dikali G. Kemudian di sini gaya normal dan gaya gesek. Di sini yang pertama, gaya normal adalah gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang saat benda ditempatkan. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Jadi di sini dimisalkan benda ini terletak pada suatu bidang, jadi ini bidangnya, jadi ini bendanya, maka benda ini terdapat gaya normal karena di sini menyentuh bidang, maka gaya normalnya adalah tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi ini gaya normalnya. Nah, ini gaya normalnya. Kemudian selain gaya normal, yang bekerja pada benda ini adalah gaya beratnya. Jadi di sini W. Jadi benda ini ketika benda diam ini terdiri dari dua gaya, gaya normal dan gaya beratnya. Maka bisa dihitung gaya normalnya adalah sigma Fy sama dengan 0. Karena dalam sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan, maka di sini sama dengan 0. Kita tetapkan arah ke atas ini adalah positif, jadi N-nya positif. Kemudian arah ke bawah ini negatif, jadi min W sama dengan 0. Maka gaya normalnya sama dengan W, yaitu gaya beratnya. Jadi gaya normal ini sama dengan M dikali dengan G. Jadi ini gaya normalnya M dikali G. Jadi ini bendanya diletakkan di permukaan lantai atau di permukaan bidang. Kemudian bendanya ini adalah ditarik dengan gaya
tertentu. Jadi di sini misalnya, di sini bendanya di permukaan bidang, kemudian ditarik dengan gaya yang membentuk sudut. Misalnya di sini adalah F. Kemudian F-nya ini membentuk sudut terhadap arah mendatarnya. Di sini adalah theta. Theta sudutnya. Maka di sini terdiri dari gaya normal karena menyentuh bidang. Jadi gaya normalnya ini adalah ke atas karena tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi ini gaya normalnya. Jadi di sini N. Kemudian di sini benda ini memiliki gaya beratnya. Jadi yaitu W. Nah, ini gaya normal dan gaya beratnya. Karena di sini membentuk sudut, maka gayanya ini terdiri dari dua gaya, yaitu gaya pada sumbu F. Di sini adalah F cos theta. Kemudian di sini gaya pada sumbu Y, yaitu F sin theta. Jadi ini gaya-gayanya. Maka untuk mencari gaya normal ini, ketika benda ini ditarik dengan gaya, maka di sini sigma Fy sama dengan 0. Karena pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan. Jadi di sini karena arah ke atas ini ada dua gaya, berarti ini dijumlahkan. Jadi di sini N plus F sin theta, kemudian dikurangi dengan yaitu ini yang arahnya ke bawah negatif, jadi min W sama dengan 0. Jadi di sini N plus F sin theta min W ini adalah rumusnya M dikali dengan G sama dengan 0. Maka gaya normalnya yaitu N sama dengan, jadi F-nya ini dipindahkan ke sana jadi negatif dan Mg-nya ini jadi positif. Jadi di sini Mg min F sin theta. Jadi gaya normalnya dihitung dari rumus ini, Mg min F sin theta. Kemudian ini bidangnya adalah bidang miring yang membentuk sudut. Jadi ini sudut tetanya. Maka di sini adalah bendanya. Jadi kita akan hitung gaya normalnya. Jadi gaya normalnya adalah di sini karena membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang miringnya ini. Jadi di sini gaya normalnya. Kemudian gaya beratnya adalah arahnya tetap ke bawah. Jadi ini gaya beratnya yaitu W. Maka di sini ada gaya berat ke sini dan ada gaya berat ke sini diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X-nya di sini, jadi di sini W sin theta. Karena tetanya di sini, jadi tetanya diproyeksikan ke sini dan di sini adalah W cos theta. Jadi ini ada W cos theta dan ada W sin theta karena diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka untuk mencari gaya normal ini, jadi sigma Fy sama dengan 0. Jadi sigma Fy-nya sama dengan 0 karena tidak terjadi pergerakan. Jadi di sini N-nya positif, jadi N min W cos theta sama dengan 0. Jadi N min W-nya ini adalah Mg, jadi Mg cos theta sama dengan 0. Jadi gaya normalnya adalah N sama dengan, ini dipindahkan ke sini, jadi Mg cos theta. Jadi ini gaya normalnya rumusnya adalah Mg cos theta. Jadi sesuai dengan arah-arah gayanya, jadi dapat disimpulkan seperti ini untuk mencari gaya normalnya. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek. Jadi gaya gesek ini adalah gaya yang ditimbulkan akibat persentuhan langsung antara dua permukaan. Gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Jadi macam gaya gesek antara lain gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda ketika benda dalam keadaan diam. Jadi rumus gaya gesek statis ini yaitu Fg, gaya gesek statis yaitu sama dengan mu S dikali dengan gaya normalnya. Jadi ini gaya gesek statisnya. Di sini mu S ini adalah koefisien gesekan statis. Kemudian di sini yang kedua adalah gaya gesek kinetis, adalah gaya gesek yang bekerja pada benda ketika benda mengalami pergerakan. Berarti gaya geseknya dirumuskan yaitu Fg sama dengan mu K. Ini koefisien gesekan kinetis dikali dengan N. Jadi ini rumus gaya gesekannya. Jadi arahnya ini selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Jadi dimisalkan gaya gesek ini terjadi ketika benda ini ditarik dengan gaya ke kanan, maka gaya geseknya ini adalah ke kiri. Jadi gaya geseknya adalah di sini. Jadi ini seperti ini. Jadi di sini permukaan bidangnya. Dan gaya gesek ini terdapat pada permukaan bidang yang kasar.
Jadi gaya geseknya terdapat pada permukaan bidang yang kasar. Jadi permukaan bidang yang licin tidak terdapat gaya gesek. Jadi gaya geseknya adalah 0. Jadi ini gaya gesek. Kemudian di sini aturan gerak benda berdasarkan gaya geseknya. Jadi dimisalkan di sini, jadi ini bendanya. Bendanya ini ditarik dengan F dengan suatu gaya di permukaan bidang ini. Kita misalkan permukaan bidangnya ini adalah kasar, maka gaya geseknya adalah berlawanan dengan F-nya. Jadi di sini gaya geseknya. Jadi gaya gesek statis ini yang menahan bendanya. Jadi ketika gaya tariknya ini lebih kecil dari gaya geseknya, maka benda dalam keadaan diam. Jadi gaya geseknya ini lebih besar dari F-nya, maka bendanya adalah diam. Nah, kemudian jika gaya F-nya sama dengan gaya geseknya ini, benda tepat akan bergerak. Jadi gaya gesek statis ini sama dengan gayanya, maka bendanya akan tepat bergerak. Kemudian yang ketiga, kondisinya adalah jika gaya F-nya ini adalah yang terbesar, maka bendanya bergerak. Jadi Fs-nya ini kecil, maka bendanya bergerak dan gaya geseknya itu berubah menjadi gaya gesek kinetis. Karena bendanya bergerak, jadi gaya geseknya adalah berubah menjadi gaya gesek kinetis. Jadi ini bergerak. Jadi ini aturan gerak benda berdasarkan gaya geseknya. Demikian pembahasan materi dinamika partikel tentang gaya dan gerak.